Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel Screen Coding. Pada video kali ini kita akan bikin fitur yang namanya Forgot Password. Nah, sebelumnya kita udah bikin fitur untuk desain email verification ya. Dimana kemarin itu sebenarnya ada sedikit permasalahan yang di bagian email itu kenapa name-nya nggak dibaca. Di sini kita akan perbaiki dulu. Sebenarnya itu ada di env-nya. Nah, di env-nya kita panggil mail sender name gitu. Kalau kita lihat sini ya mail sender name, dan kita bikin di email app config-nya mail name sender. Harusnya mail sender name gitu. Baru dia bisa terpanggil namanya yang kita berikan di env gitu. Kemudian saya akan ngecek satu lagi di sini. Di bagian email verification method resend email verification, saya akan ngecek kalau usernya udah aktif gitu. Kalau di database dia udah aktif gitu ya istilahnya. Ini saya kalau ada token kita hapus dulu. Kalau dia udah aktif, ini kan udah satu nih. Nah, user nggak bisa lagi kirim email verification, jadi jangan nanti di spam lah gitu ya. Jadi ini kita akan ngecek, kita akan panggil is aktifnya gitu. Nah, sebenarnya ini bisa teman-teman pisahkan ya pesan errornya. Jadi kalau nggak ada user, email is not register. Kalau user is aktifnya sama dengan satu, maka dia user has been verified gitu kan. Nah, di sini secara simpel aja saya bikin kayak gini. Nanti teman-teman kalau bisa itu dipisahkan aja biar pesan errornya lebih clear gitu ya. Jadi saya akan bikin kalau user is aktif, kalau user nggak ada emailnya gitu ya, ataupun user is aktifnya udah satu, artinya kan dia udah aktivasi ya. Nah, saya akan bikin email is not register or has been verified gitu. Nah, sekarang kalau saya resign kembali ini, nah kita punya pesan dia nggak bisa nih pakai fitur resign email verification karena memang akun dia udah diaktifkan gitu ya. Udah, mungkin itu saja untuk refactornya. Kita commit dulu, setelah itu kita akan lanjut bikin fitur yang namanya forgot password. In git add all git commit min m fit terus create resend email verification. Oke. Oke, baik. Sekarang kita akan melanjutkan fitur yang namanya forgot password ya. Jadi nanti user yang lupa password saat mau login, dia bisa ngereset hanya dengan memasukkan emailnya. Sebenarnya case-nya kurang lebih mirip gitu dengan seperti recent activation link tadi. Kita minta email dan nanti kita kirimkan verification link-nya. Perbedaannya adalah verification link-nya itu akan kita bedakan gitu. Akan kita bedakan, nanti subjeknya beda gitu, body-nya emailnya beda gitu ya. Nah, jadi pertama kita akan nambahkan di filter dulu terkait routes yang ini supaya user yang belum login bisa mengaksesnya gitu. Jadi kita akan tambahkan routes yang namanya forgot password, forgot password. Oke, forgot password, kemudian forgot password all, reset password. Ini enggak, ini saya nggak bikin reset password, tapi saya ganti menjadi change password. Ini change password. Nah, jadi ini untuk form dan proses kita kirim email supaya dikirimkan link baru untuk nge-reset password. Nanti kalau dia udah berhasil verified itu email dia. Nah, nanti kita arahkan ke form change password gitu. Kemudian ini untuk proses update password baru gitu ya. Udah, kalau udah seperti ini saya close saja filtersnya. Sekarang kita akan ke bagian routes untuk nambah beberapa routes. Jadi saya akan nambah di sini. Saya akan bikin kayak gini $routes get forgot password, itu controller forgot password, metodenya index gitu. Seperti ini aja dulu. Ini saya close, ini kita biarkan aja. Saya akan bikin controller baru namanya PHP Spark make controller forgot password. Gini ya. Oh ya, di routes-nya juga saya akan menambah semua hal terus. Jadi nanti kita tinggal ngecek aja. Saya akan bikin routes postnya juga forgot password, tapi saya nggak bikin send email seperti ini. Saya akan bikin dia reset password. Jadi di metode di controller forgot password saya akan bikin metode reset password gitu. Reset password yang metodenya itu reset password ini ya. Terus ada satu lagi, terus saya akan bikin untuk prosesnya, proses dari apa? Dari user di email ngeklik linknya itu diproses di mana. Nah, saya akan bikin
root post gini, ini akan kita arahkan ke reset password. Ini reset password, tapi ini juga ini dihandle di nanti email verification. Email verification bukan reset password tapi verify email forgot password gitu. Nah, terus di sini nanti saya akan ubah di bagian ini bukan lagi verify email, tapi saya akan bikin verify email registration. Jadi ada dua sekarang untuk di bagian controller email verification ngehandle dua hal, yaitu untuk registrasi dan untuk forgot password gitu. Jadi ini kita harus bedakan namanya. Nah, nanti kita akan bikin dua metode gitu ya. Ini ada error. Oh ya. Oke, kita akan bikin dua metode. Sebelum kita bikin itu, kita akan bikin view ini dulu. Kita akan bikin view untuk ini. Kita buka controllernya, forgot password, indeksnya. Kita akan, nah ini karena sama mirip-mirip seperti seperti registration dan login, di mana dia ada ada menunya untuk kita akses. Ini kan, ini kita akses forgot password. Nah, kalau kita nggak ngeset bahwa dia istilahnya, ini coba kita klik. Nah, ini forgot password kan. Jadi nanti kalau kita udah login, kita masih bisa akses URL ini. Nah, kita bikin sama seperti registration atau login. Gimana? Kita akan ngecek kalau dia ada set user, maka kita redirect back gitu. Jadi dia nggak boleh diakses. Kalau dia udah login nggak boleh akses forgot password gitu ya. Baru kita return view out forgot password. Title-nya forgot password ini aja. Session this session gitu. Nah, untuk view-nya kita bisa copy yang recent email verification. Kita bikin new file, terus kita bikin forgot password.php. Kita paste di sini. Terus saya mau bikin tambah teks satu lagi di sini supaya mirip sama template yang diberikan oleh si SB admin. Jadi saya open file aja. Saya open file. Ini saya akan copy yang bagian ini. Saya akan copy ini. Ini saya close saja. Terus kita paste di bawah sini. Udah seperti ini, kita harus ganti beberapa hal ya. Kita akan ganti ini forgot password. Terus kita akan bikin ini form untuk forgot password. Password. Terus di sini udah email, di sini btn atau button forgot password. Di sini apa? Di sini submit. Gini ya, submit aja. Atau di bagian di sini juga kita bikin submit aja ya, biar semua konsisten untuk bikin submit. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, kita akan ngedefinisikan URL-nya dulu ya kan. Kita ambil dari forgot password. Terus kita arahkan dia kemana tadi? Kita akan arahkan dia ke forgot password, reset password gitu ya. Nah, kemudian buttonnya itu button forgot password. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, kita akan lihat dulu halamannya. Ini kita enter aja. Oke, sekarang kita udah dapat halamannya forgot password ini ya. Jadi sekarang kita akan lanjut ke bagian prosesnya, ke bagian method reset password. Nah, di bagian method reset password ini gitu, kita akan ngecek email sama seperti di sini ya. Mirip-mirip seperti di sini. Ini kalau mau kita copy aja dulu semua. Atau ini bisa kita gunakan. Nanti ke depan lah kita refactor kalau emang bisa kita gunakan ya. Ini cukup kayak gini dulu.
Jadi reset password itu rulesnya adalah email require valid. Terus kita ambil errorsnya apa. Oke, kita return. Terus kita ambil emailnya, get post berdasarkan email. Terus kita panggil user modelnya, user model sama dengan new user gini ya. Kita lihat di atas dia udah pakai use app models user. Sekarang kita hapus ini, jadi $user model. Ini kenapa error? Use of unsigned variable user model. Oh ya gini ya, $user model select user ID email. Ini kita butuh nggak is aktif kira-kira? Kita butuh, jadi dia harus aktif dulu. Nah, jadi sekarang ini nggak perlu lagi seperti ini kita hapus saja. Kalau nggak ada user, maka kita kembalikan kalau dia belum terregister gitu ya. Sorry, kita harus ngecek juga kalau dia udah aktif belum gitu. Jadi kan wajib aktif nih ceritanya where is aktif sama dengan 1 gini. Oke, terus kalau dia nggak ada, kita return email is not register. Dan kalau ada, sekarang kita kirim this send email. Ini ada warningnya karena kita nggak punya si email verification. Jadi di sini kita akan panggil email verification $email verification itu sama dengan new email verification gini. Oke, kalau kita lihat di atas dia belum dipanggil, kita akan gunakan dia use ya gini. Sorry, bukan model tapi controller. Yup, gini ya. Oke, email verification udah kita panggil. Sekarang kita tinggal copy ini, kita panggil seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Udah send email $user ID user ID terus email kita kirimkan. Dan kita akan ngeset yang namanya flash data success, tapi bukan email verification has been sent, tapi kita bikin reset password link ini ya. Reset password link has been sent to your email. Oke. Terus kita redirect URL-nya kemana? Ke bagian forgot password. Oke. Ya, seperti ini. Oke. Karena kita di bagian email verification, kalau kita lihat, ini saya akan pindahkan ke sini sekarang. Kita akan lihat kalau kita panggil method send email, itu akan ada email verification, verification-nya seperti ini, token, verification token gitu ya. Terus kalau untuk subjeknya account verification, message-nya click this link to verify your account. Nah, ini kita akan ubah semuanya. Kita akan istilahnya kita akan modify ya metodenya ini. Jadi di sini saya akan terima satu parameter lagi yang namanya itu type. Nah, ini untuk apa gitu. Kalau untuk registration kita melakukan ini. Kalau untuk reset password atau forgot password gitu, itu kita lakukan hal lain gitu ya. Jadi di bagian registration ini kita akan bikin atau ngepas satu parameter lagi yang namanya registration. Ini oke, terus di bagian forgot password tadi kita akan ngepas yang namanya forgot password gini. Oke. Sekarang di email verification karena kita udah punya satu parameter lagi, kalau kita lihat ada warning. Oh iya, di sini kita akan ubah menjadi registration karena ini menjadi bagian dari registrasi ya untuk aktivasi akun gitu. Oke, kalau udah seperti ini di sini kita lihat dulu apa yang perlu kita ubah. Kalau type registration, verification link itu berbeda, subject itu berbeda, dan message-nya itu berbeda. Jadi 3 itu yang harus kita ubah. Sehingga verification link ini saya akan pindahkan nanti ke bagian bawah lah gitu. Sekitar sini. Kita akan ngecek di sini. If $type sama dengan registration gitu. Oke. Nah, kita akan naikkan ini 3 hal ini ke atas. Sorry. Seperti ini. Kemudian kita bikin else if. Saya nggak bikin else terus karena ada kemungkinan mungkin ke depan kita akan pakai type yang lain gitu ya. Else if type forgot password, atau ini lebih spesifik. Kalau ini memang khusus untuk forgot password. Kita bikin verification link, reset password. Nah, ini bukan token doang. Kita butuh emailnya. Jadi kan di sini ada user email nih.
kita akan panggil juga user emailnya. Saya akan butuh yang namanya email sama dengan itu saya akan panggil dollar user email dan tokennya gitu, verification token. Kenapa saya butuh email di sini? Karena kalau kita perhatikan, kalau di verification token, kalau di akun verification, kita klik link ini, nah dia akan langsung ngecek ada nggak tokennya gitu kan. Kalau ada token, berarti akun dia udah verified gitu. Nah kebetulan kalau reset password itu nggak bisa kita ngecek token doang. Kalau kita ngecek token doang, gimana nanti kalau user lain itu tahu tokennya, ya dia ngeubah password ngasal-ngasal gitu. Jadi supaya user yang memang mau reset password adalah user yang email tersebut gitu. Jadi kita akan kirim emailnya saat dia klik here di sini. Oke. Kemudian saya akan lihat berarti ini user email. Kita kirimkan tokennya seperti ini. Kemudian ini subjeknya reset password. Message-nya klik this link to reset your password. Kita arahkan ke verification link. Yap, ini aja. Oke, kalau udah seperti ini, apalagi yang harus kita bikin? Kalau udah seperti ini, kita akan ini kan metodenya ini akan digunakan nih verify email. Kalau kita lihat dari rows-nya, kita kan udah memisahkan tadi. Ini verify email forgot password, yang di atas mana verify email registration gitu. Jadi udah nggak ada lagi nih metode verify email yang digunakan di sini. Sehingga kita akan bikin dia reusable gitu. Jadi verify email saya akan bikin dia sebagai private method gitu. Karena cuma bisa diakses di controller email verification ini dengan prefix underscore supaya ini menjelaskan metode ini private gitu. Jadi verify email nanti saya akan terima beberapa hal seperti email, token, dan type. Jadi saya akan terima email gini ya, token dan type gitu ya. Nah kalau udah seperti ini, sekarang saya bikin dua metode berarti, method to forgot password dan verify email registration. Jadi di sini ini kan belum saya ubah ya. Di sini isinya belum saya ubah. Saya bikin metode dulu supaya kita bisa lihat gimana sih metode lainnya. Jadi dari metode tersebut kita bisa nge-transform metode ini gitu. Jadi ini saya akan bikin di bawah ini. Saya akan bikin satu metode namanya verify email registration. Nah, untuk flash data dan redirect kita definisikan di masing-masing metode ini gitu. Jadi nggak perlu nanti kita definisikan di sini lagi gitu ya. Jadi di sini kita akan ngambil yang namanya token. Kita butuh token ya. Kalau di sini token sama dengan $this request tuh get var yang namanya token gitu. Oke. Terus kita akan sebelum ini dulu kita kembali dulu. Sebelum ini kita akan ngecek dulu apakah emang berhasil ya tadi dia kirim verification link ini. Oke, kita cek ke sini. Jadi kan kita ada validasi ya di sini ya. Kita ada validasi, kita submit. Oke, email field is required. Ini saya copy. Misalnya untuk akun ini kita lupa password gitu. Jadi ini saya salahkan. Oke, harus valid. Ini saya salahkan lagi. Ini. Nah, email not register. Gitu. Kalau sekarang kita berhasil kan submit, kita menuju ke email kita, dia reload karena berhasil. Nah kita lihat di sini ada flash data yang isinya reset password link has been sent to your email. Oke. Nah sekarang di sini udah ada satu admin SIPM untuk reset password, subjeknya reset password, bodinya klik this link to reset your password. Nah intinya ini udah berhasil dulu. Kalau kita lihat ini URL-nya kemana? Kita lihat di bawah di sini ya, di bagian kiri itu ada reset password yang menerima email dan menerima token gitu ya. Nah baru kita modify yang namanya metode ini gitu, metode ini. Nah jadi kita lanjut ke yang tadi, token itu diambil dari request get var token, karena kalau untuk registrasi linknya berbeda ya, berbeda dia nggak minta email juga. Nah jadi kita akan ngecek kalau if $this verify email gitu ya, yang kita kirimkan adalah token ya, dollar token.
berarti dia butuh email juga. Nanti dia butuh email yang isiannya 0 ini. Defaultnya 0, berarti dia kita isi dengan 0 aja. Terus kita akan kirimkan tokennya dan tipenya registration. Nah, berarti untuk registration ya emailnya boleh 0 gitu. Gitu ya. Terus di bagian sini kita lihat, sorry, mana tadi? Di bagian sini return this verified email null token registration. Nah, kalau dia berhasil, kita akan redirect ke login. Jadi ini kan artiannya if $this verified email ini kita panggil metode ini, kita mengharapkan return true atau ya true, boolean true. Nanti kita akan ubah metode ini. Kalau dia berhasil dia akan return true. Kalau dia gagal dia akan return false gitu. Nah, kalau dia true kita akan ini kenapa dua kali ya? Nah, kalau dia berhasil kita akan ngeset session. Di session itu. Nah, kita akan ngeset flash data nama success your account has been verified. Sama seperti di sini ya. Nah, kita setnya di sini sekarang di metode ini gitu. Terus kita akan nge-redirect dia to login. Oke. Kalau udah seperti ini, sebelum kita lanjut ke metode verify email forgot password, kita ubah dulu di sini coba. Kita akan coba ubah metodenya itu, misal di sini saya akan ke bawahkan dulu. Nah, kalau type-nya registration, $type sama dengan registration, itu apa? Maka user itu akan diambil dari $this user model gitu, where atau boleh kita di select user ID. Nah, dia nggak butuh is aktif gitu. Cukup email aja udah cukup sebenarnya ya. Email aja udah cukup. Kita ambil email aja. Dimana email itu adalah email yang kita. Nah, di sini agak ambigu. Kalau kita lihat, berarti kalau di sini butuh email juga kita panggil. Kenapa nggak kita kirim aja sama? Jadi kita samakan aja lah. Emailnya juga butuh di sini untuk si registrationnya. Jadi ini ya. Oke. Jadi untuk registration juga butuh email. Berarti sekarang di metode ini nggak boleh nol lagi. Terus kita isi dengan email. Ini ya. Kita butuh yang namanya email juga, berarti ini $email. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan ngecek kalau type-nya registration, user itu akan ambil, ini sebenarnya bebas mau ambil field apa. Saya ambil email aja gitu. Jadi di mana email itu adalah email yang kita dapatkan dari sini. Kita ambil data satu gitu. Nah, kalau itu usernya kalau untuk type-nya registration. Kalau dia type-nya bukan registration gimana? Else if $type sama dengan dia adalah forgot password. Nah, gini. Jadi select email, tapi kita butuh yang namanya apa? Is aktif gitu ya. Kita butuh yang namanya is aktif. Jadi kita ambil di sini where. Jadi ada perbedaannya. Where is aktif satu. Lalu kita lihat di user model. Nah, sebenarnya ada nih find user active by email. Jadi ini cukup kita panggil seperti ini sebenarnya. Di sini user model find user active by email gini. Kita lihat di sini ada nggak tadi kita butuh kayak gitu. Bagian user model lagi kita ambil nama, email, password. Karena kita di sini butuh is aktif. Dia nggak butuh is aktif, dia cuma butuh ngecek ada nggak user, maka ini bisa kita panggil juga sama find user active by email gini. Jadi ini di bagian forgot password controller tadi ya, gitu. Oke, sekarang kita udah panggil, kita akan definisikan kalau si apa namanya ini usernya kenapa seperti ini. Jadi kalau type-nya registration, user diambil emailnya doang. Ada nggak user gitu? Ada nggak usernya di database? Kalau dia forgot password, dia usernya harus aktif. Dia harus aktif dulu. Jadi nggak boleh kalau usernya nggak aktif, tiba-tiba dia reset password gitu ya. Oke, kalau udah seperti itu kita akan ngecek sekarang. Kita akan ngecek if $user ada nggak user gitu.
Kalau ada, kita akan ambil user token. Nah, berarti kita panggil this user token model find valid token. Nah, kita paskan token ini gitu. Kita akan ngecek lagi sekarang, ada nggak tokennya gitu, ada nggak user token. Nah, kalau ada ngapain? Kalau nggak ada, itu akan kita return false gitu. Kalau nggak ada, dia akan kita return false ini. Nah, di user ini kita hapus saja, di bawah ini kita hapus saja. Nah, ini kan ngecek if user. Nanti kalau ada, dia ngeset user token. Kalau ada user token, nanti di sini kita akan nge-return true. Nah, kalau dia ada return true, jadi ini nggak perlu kita else karena dia ada return di sana ya. Kita cukup di sini langsung return false. Jadi kalau nanti usernya nggak ada, gitu. Misalnya saya mau forgot password, tapi akun saya belum aktif. Jadi usernya kan nggak ada nih, usernya. Hasil dari user ini nol kan. Nah, pas dicek nggak ada, dia langsung return false gini, karena dia nggak masuk ke block scope if ini. Oke, sekarang kalau ada user token kita harus apa? Kita cek lagi type-nya. If $type gitu sama dengan registration. Nah, kalau dia sama dengan registration, usernya kita aktifkan. Kita aktifkan. Kalau dia forgot password, kita set session, bukan set reset password, tapi kita set session email. Saya mau set email gitu, yang value-nya email. Nah, itu perbedaannya. Kalau untuk registrasi, verification link-nya itu nggak user gitu. Kalau dia untuk forgot password, dia ngeset session email. Nanti kita akan gunakan session ini ya. Jadi setelah melakukan ini, kalau ada user token kita akan ngehapus ya. Kalau di metode tadi kan ada nih, kita hapus tokennya. $this user token model itu adalah where user ID diambil dari user token, user ID dan delete gini. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, nah ini kan kita belum bikin metode untuk verify email forgot password. Kita coba dulu untuk kita coba berhasil nggak ini, karena kita udah modify nih keseluruhan dari controller email verification. Kita tes dulu berhasil nggak untuk user registration. Kalau berhasil kita lanjut lagi ke forgot password gitu ya. Jadi kita berulang-ulang kali ngecek kalau aplikasi kita itu nggak ada error gitu. Jadi ini saya saya migrate refresh lagi supaya data yang nggak ada. Sekarang kita register akun baru. Register akun baru di sini. Oke. Ini saya bikin passwordnya Hafiz123. Oke, Hafiz123. Register. Nah, kita lihat kita di redirect ke login dan ada pesan registration success. Sekarang saya buka emailnya. Kita punya pesan baru untuk registrasi 0 menit yang lalu. Sekarang saya salahkan dulu sekali. Copy link. Kita lihat linknya udah ada email sekarang, email dan tokennya. Kemudian saya akan salahkan tokennya. Kenapa seperti ini? Berarti ada kesalahan kalau kita cek. Berarti ini belum Kenapa? Karena kita kan ngecek nih ke sini tadi. Oke, kalau ada user, dia ngambil user token. Kalau ada user token, dia melakukan ini. Nah, kalau udah selesai semua, kita return true dulu. Kita lupa nge-return true gitu. Nah, kalau tiba-tiba dia tokennya nggak ada gitu, nggak valid, berarti dia return false gitu. Nah, kalau dia nge-return false apa? Ini kan kalau dia return true, maka kita lakukan hal ini. Kalau dia return false, kita lakukan hal lain gitu. Kita lakukan hal di bawahnya. Kita set flash data. Ini bukan registration fail, saya akan bikin success dan fail gini seperti yang saya bilang sebelumnya. Ini saya akan bikin invalid token. Or token has been expired gini ya, kurang lebih. Nah, kemudian di bagian registration kita lihat dulu register. Kita di sini masih ngeset dia fail ya. Kita ngeset fail.
Ini kita hapus aja, jadi fail aja. Terus di bagian login, saya akan bikin dia sukses saja, nggak perlu lagi registration sukses. Oke, kalau udah seperti ini saya close lagi, saya close lagi. Sekarang kita coba lagi, kesalahkan. Ini kan URL yang salah ya. Masih seperti ini. Sekarang kan di sini dan nilainya udah false nih. Karena dia false, dia nggak masuk ke if ini. Dia masuk ke sini di session serverless data fail. Nah, sebenarnya kita udah berhasil nge-set session, cuma kita lupa nge-redirect gitu. Jadi kita harus redirect juga dia ke bukan login tapi ke halaman tadi, mana halaman halaman registration ya. Ya, halaman registration. Jadi invalid token gitu. Ini saya enter lagi. Nah, sekarang kita diarahkan ke invalid token or token has been expired gitu. Nah, gimana kalau kita aktivasinya dengan cara yang benar? Kita klik aja nih. Kita klik aja. Nah, berhasil sebenarnya. Jadi your account has been verified. Sekarang kita cek user tokens. Nggak ada lagi di usersnya, sekarang udah aktif gitu ya. Jadi istilahnya untuk registration kita udah berhasil ngenerapin metode ini dan kita yang ubah metode ini. Sekarang tinggal kita nerapin ke metode forgot password gitu kan. Jadi forgot password linknya itu adalah ini. Ini verification link adalah ini. Kita tinggal panggil rootsnya yaitu forgot password, dia ke mana, ke reset password itu. Dimana nih metode forgot password, reset password udah kita jalankan tadi di formnya. Terus di linknya dia akan ngarah ke email verification verify email forgot password, yaitu yang mana, yang ini udah benar, ke reset password. Berarti sekarang tinggal kita bikin metode satu lagi yang namanya metode bukan di sini, kita bikin di sini. Oke, ini sebenarnya bisa kita copy aja, paste, terus kita bikin verify email forgot password. Terus emailnya kita ambil, tokennya kita ambil, this verify email kita kirim, tipenya yang berbeda, tipenya adalah forgot password, terus set data success, kita kirimkan pesannya change your password ini. Terus kalau fail ya gini aja. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat berarti dia akan diarahkan ke sini. Kita akan redirect dia kemana? Kalau sukses kita akan redirect dia ke controller change password method index. Kalau dia gagal kita redirect dia ke halaman yang sama, forgot password. Oke, ini ya. Berarti kalau ada gagal seperti ini kita juga butuh yang namanya fail. Ini ya, kita butuh fail seperti di bagian apa tadi? Ada di bagian misal register. Nah, ini kita copy aja gitu ya. Oke, ini terus ini kita udah seperti ini aja. Oke, seperti ini. Oke, nah sekarang saya mau forgot password. Ceritanya saya nggak bisa login, saya nggak tahu cara login, jadi saya harus forgot password dulu. Oke, saya paste di sini. Kebetulan saya klik submit. Ini ada error katanya key user ID. Kita lihat di mana. Ini ya. Oh iya, berarti ini nggak boleh ya kita panggil seperti ini karena dia nggak mengembalikan user ID. Jadi ini kita butuh user ID. Nah, oke. Sekarang saya submit lagi. Nah, kita diarahkan ke forgot password yang sama. Dikasih tahu kalau reset password link udah dikirim ke email kita. Sekarang kita buka, udah ada reset password. Nah, sekarang kalau saya salahkan gimana? Kalau saya salahkan tokennya atau emailnya gitu, seharusnya dia dikembalikan ke forgot password lagi, yaitu di sini ya. Nah, di sini saya akan dikembalikan ke
sini ke forgot password dengan pesan ini. Kalau dia berhasil baru dikembalikan ke change password gitu. Jadi saya salahkan, enter, can find a route forget reset password. Oh iya, karena di routes kita bukan method get tapi method post ya. Harusnya method get di sini. Oke, sama seperti apa? Sama seperti ini. Oke, kemudian saya enter sekali lagi. Kenapa ini kembali ke login? Dia diarahkan ke login. Oh iya, karena ini di bagian filters kita nggak nambah ya reset password. Kita harus nambah yang namanya reset password atau lagi. Gini. Oke, sekarang saya paste lagi. Gini. Nah, diarahkan ke forgot password katanya invalid token or token has been expired gitu. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, kita akan nge-handle kalau dia berhasil. Kalau dia berhasil forgot password, dia ngelakukan ke arah mana gitu ya. Jadi, ini kita close saja lagi. Jadi ceritanya kalau dia berhasil, dia akan nge-redirect ke change password kan. Berarti ini kita close saja, ini udah selesai. Ini juga udah selesai. Nah, ini juga seharusnya udah selesai. Cuma ini saya tinggalkan aja. Nah, sekarang kita copy ini. Kita copy ini forgot passwordnya, kita paste nanti untuk halaman si change password. Nah, jadi kita bikin metode atau routes baru, sorry. Kita bikin routes baru, routes get change password, ya change password index. Terus yang kedua kita bikin apa? Change password, dia metodenya saya bikin update forgot password, update forgot password. Kenapa saya bikin seperti ini? Bentar, kita ubah dulu. Saya mau spesifik kalau kontrol nanti saya bikin controller change password dan metode update forgot password khusus untuk user yang lupa password. Nanti kita bikin satu metode lagi update user password gitu. Itu untuk khusus user yang udah login tapi dia mau ubah password gitu ya. Jadi khusus controller change password ini ngehandle perubahan password gitu. Ini kita punya dua metode. Sekarang saya akan bikin controller baru. PHP Spark make controller, terus apa namanya, change password gini. Oke, yang kita cek di controllernya ini. Oke, kita punya index. Sekarang saya akan return view apa out change password, terus saya akan kirimkan title ya gini. Sorry, ini nggak butuh validation, kita butuh session $this session. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, kita akan butuh halaman change passwordnya. Oke, kita bikin di sini new file change password.php. Ini saya akan paste saja ke sini. Nah, karena change password ini dia mirip-mirip seperti login ya. Kita lihat di login. Nah, kita bisa copy yang dua ini. Kita bisa copy ini dan ini. Mana, sorry, di bukan login ya, tapi register ya, register. Mirip-mirip dengan register. Nah, kita bisa copy ini dua. Oke, kita copy change passwordnya, kita ubah. Ini kita hapus saja. Oke. Oke, udah seperti ini. Nah, di sini kita punya password dan password confirmation. Name-nya juga password confirmation, name-nya password gitu ya. Oke, kalau udah seperti ini, kita akan ubah beberapa hal seperti ini. Ini saya akan ganti change password. Oke. Nah, kalau kita buka di controller email verification tadi, kita lihat kalau dia di sini type-nya adalah forgot password, kita ngeset session untuk email ya kan. Nah, karena kita punya session itu kita bisa panggil sekarang di sini. Kita bisa panggil dia menjadi apa? Ini saya button 2 aja. Menjadi PHP co session $session get email gini. Oke, udah seperti ini. Terus apa lagi? Udah seperti ini, kita lihat berarti email kita ini ya, yang tadi.
Oke, di sini kita akan ubah beberapa form untuk change password. Ini saya ganti gini, change password. Terus saya akan ganti juga buttonnya, button ini change password. Berarti ini URL-nya ke change password dan ini ke update forgot password sesuai dengan roots. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, apalagi nih ceritanya. Jadi misal nanti ada user yang mau akses change password ini, kita akan ngecek kalau dia nggak ada session email, kita kembalikan kemana? Yes. Oh ya, pertama sebelum ngecek dia ada session email atau enggak, kita akan ngecek dia ada session user enggak gitu. Kalau ada kita redirect back dulu kan. If $this session get user. Oke. Nah, kalau ada kita return redirect back aja gini. Nah, kalau dia nggak ada session email, baru kita redirect ke login if tidak ada dollar. Nah, gini kita redirect ke login. Oke. Nah, ini misal tiba-tiba ada user yang mau akses change password nih tanpa ngeklik link dari emailnya gitu kan. Tiba-tiba dia mau akses ya sini. Nah, kita redirect ke login dia. Oke. Nah, kalau dia ada klik link dari sini, berarti dia punya session email. Kalau punya session email, kita tampilkan view ini. Nah, sekarang kita lihat, kita klik di reset password, kita klik here. Nah, diarahkan ke change password dan suruh change your password. Di sini ada email kita, email ini ya. Oke. Sekarang tinggal kita bikin metode untuk nge-handle proses perubahan passwordnya gitu. Jadi di metode ini kita akan bikin sebenarnya mirip seperti di bagian registration, tapi ini kita cukup update untuk si passwordnya aja gitu, untuk kolom password. Jadi ini bisa kita buka di bagian registration gitu. Ini saya bisa copy sebenarnya, saya bisa copy beberapa hal, tapi nggak apa-apa lah, kita bikin aja ulang ya, kita bikin ulang aja. Metodenya adalah update forgot password ini. Oke, karena kita update forgot password, sekarang kita akan bikin rules dengan passwordnya gitu ya. Password required min lengthnya 8, paling kecilnya. Terus kita butuh yang namanya password confirmation. Yap, seperti ini. Oke, seperti ini aja. Terus kita akan bikin validasinya if tidak bisa divalidasi, this validates $rules, maka apa? Kita kembalikan errors ya. Errors passwordnya, errors password confirmation. Udah seperti ini. Oke, kalau udah seperti ini kita return responnya seperti ini. Kita cek dulu. Jadi kita klik submit. Kita lihat dulu. Ada error katanya. Kalau dia nggak tahu ke post, oh ya, di rows-nya ini harusnya ini post. Submit. Nah, sekarang password field is required. Password confirmation is required. Sekarang saya isi passwordnya tapi kecil atau dikit. Nah, katanya harus 8 karakter. Nah, saya mau bikin admin 123. Oke, tapi di bawah saya isi admin 12. Nah, ini katanya nggak match, nggak sama. Nah, kalau dia sama, baru kita handle di sini. Kalau dia sama, baru kita ambil $passwordnya dari this request get post password. Kemudian kita enkripsi passwordnya ini. Oke, pakai algoritma password default yang dibawa oleh PHP. Kemudian kita ambil emailnya itu dari session gitu. Dari this session get email, karena kita punya sessionnya yaitu ini kan. Oke, karena kita udah punya session, sekarang kita akan panggil user model gini aja. User kita panggil di atas, use app models user ini. Oke,
kita udah punya user model, kita mau update password sekarang nih. Kita akan panggil satu metode nanti user model update password ini. Oke, terus dia akan menerima yang namanya email dan encrypted password gitu. Nah, kalau nanti dia udah berhasil nge-update password, kita akan hapus sekarang session emailnya. This session remove gitu email. Oke, kalau udah kemudian kita set flash data, this session set flash data success, password has been changed itu. Terus kita akan return dia ke bagian login. Nah, return status true, redirect URL ke login. Ini kita bikin URL ini. Nah, di bagian login kita cek apakah kita udah ubah ya tadi. Udah kita ubah, sukses. Oke. Nah, sekarang kita butuh bikin metode update password ini. Di mana di user models. Kita bikin satu metode namanya update password, dia menerima email dan menerima password. Ini. Oke. Nah, di sini kita akan nge-return $this. Kita ambil where dulu. Karena email ini bukan primary key, kita ambil where email ini. $email. Nah, baru kita set passwordnya. Kita set password itu password dan kita update. Gini kurang lebih. Oke. Nah, ini kan udah berhasil nih. Kalau kita salahkan lagi, coba salahkan. Oke. Nah, sekarang kalau udah berhasil, dia harusnya apa? Harusnya nge-update password, kemudian nge-remove session email, kemudian memberikan pesan bahwa password udah berhasil diubah dan nge-redirect ke login. Saya submit. Oke, ke login. Oke, sekarang kita lihat di bagian login udah ada pesan password has been changed. Kalau saya mengarahkan ke sini dulu, ke change password, kita lihat. Nah, nggak bisa lagi karena sessionnya udah di remove. Nah, sekarang kalau saya login itu menggunakan password yang lama, seharusnya dia nggak bisa karena passwordnya udah kita reset ya. Nah, wrong password. Kalau saya masukkan admin 123, baru dia berhasil login gitu. Nah, mungkin itu saja sih video kali ini untuk melakukan yang namanya forgot password. Nah, nanti kalau teman-teman mau perbaiki lebih baik, mungkin ada cara-cara yang better gitu, silahkan dikomentari seperti biasa ya teman-teman ya. Kalau nggak ada, berarti terima kasih telah menonton. Sekian dari saya dan terima kasih.